Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari usul fikih yang dimana materi tentang istimbat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istimbat, yang dimana yang pertama itu pengertian istimbat, yang kedua objek istimbat, yang ketiga macam-macam istimbat, dan yang keempat metode istimbat hukum. Nah, yang pertama itu pengertian istimbat. Istimbat menurut bahasa adalah al-istikhraj, yang berarti mengeluarkan atau mengeluarkan air yang dari tanah yang berada di dalam tanah. Dan istimbat dari segi bahasa dari kata nabata yang butuh, yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang sedang menggali sumur. Jadi, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan istimbat biasa dipakai oleh ahli fikih, yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yang berarti mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas, dari ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Yang kedua, objek istimbat hukum. Nah, objek atau sasaran istimbat hukum adalah dalil-dalil syar'i yang berupa nas Al-Quran dan Sunnah, maupun bukan nas seperti qiyas, istihsan, mas'alah al-mursalah. Jadi, nas-nas Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar setiap melakukan istimbat hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu, dalil syar'i terbagi menjadi dua macam, yaitu dalil syar'i berupa nas dan dalil syar'i bukan nas, yaitu seperti qiyas, istihsan, dan istihsan. Dan dalil-dalil syar'i juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang semata-mata merujuk kepada nas, dan yang kedua semata-mata merujuk kepada akal. Jadi berdasarkan dari objek istimbat yang saya sebutkan tadi, kelihatannya istilah istimbat identik dengan ijtihad. Namun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa ijtihad lebih luas cakupannya atau ruang lingkupnya daripada istimbat. Jadi, ijtihad mencangkup kegiatan istimbat hukum dan juga penerapan hukum. Yang ketiga, macam-macam istimbat hukum. Nah, macam-macam istimbat hukum menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran diungkapkan menggunakan bahasa Arab karena memiliki keunikan tersendiri dengan keleluasaan dan kedalaman kandungan maknanya. Oleh karena itu, Al-Quran juga mengungkapkan lafaz yang bersifat umum dan khusus. Dan yang kedua adalah sunnah. Asy-Syafi'i menegaskan bahwa as-sunnah senantiasa sejalan dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan tidak mungkin berseberangan atau bertolak belakang antara keduanya. Karena apabila Al-Quran menetapkan suatu hukum secara nas atau jelas, maka Al-Quran dan Sunnah menetapkan juga dengan demikian. Dan apabila Al-Quran menyebutkan suatu hukum secara global, maka As-Sunnah akan memperinci apa yang dikandung maksud dari Al-Quran itu. Dan yang ketiga adalah ijma'. Asy-Syafi'i tidak menguraikan tentang pengertian ijma',
Namun akan tetapi Imam Syafi'i memandang dari pemikirannya mengenai ijma yang dapat diambil bahwa pokoknya ijma adalah kesepakatan ulama tentang hukum syar'i atau al-ahli ilmi, yang berarti adalah orang yang dianggap faqih yang bersepakat dalam merumuskan masalah dengan berdasarkan hujjah serta keputusan yang diterima oleh penduduk di suatu negara itu. Dan yang keempat adalah qiyas, karena setiap perbuatan manusia mesti berkaitan dengan aturan main hukum Islam yang disebabkan secara jelas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, karena Al-Quran terkadang menyebutkan secara sari atau dengan kaedah-kaedah umum sehingga dapat menaungi berbagai problema. Jadi, apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dijumpai status hukumnya, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad. Dan ijtihad tak lain adalah qiyas. Yang ketiga, metode istinbat hukum. Nah, istinbat hukum terdapat 3 macam pembagian dari metode istinbat hukum, yaitu yang pertama adalah metode istinbat hukum bayani. Nah, metode istinbat hukum bayani adalah pola istinbat hukum yang bertumpu pada kaedah-kaedah kebahasaan atau makna lafaz. Metode ini membicarakan pengertian lafaz yang berkaitannya dengan posisi lafaz-lafaz tersebut dalam kalimat. Kemudian berlanjut dengan pembahasan lafaz itu dari berbagai metode yang di dalamnya perlu untuk dikaji lebih jauh, meliputi 1. Lafaz terang akan tetapi tidak terang artinya. Dan yang kedua, lafaz dari segi penggunaannya. Dan yang ketiga, lafaz dari kandungan dan pengertiannya. Yang keempat, lafaz dari segi dilala atau hukum, dan yang kelima dari segi sigat atau taklifi. Nah, adapun metode istinbat hukum yang kedua yaitu metode istinbat hukum taklili, yang dimana metode istinbat hukum taklili adalah metode istinbat hukum yang bertumpu pada ilat yang disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Menurut Muhammad Salam Mazhur, dalam perkembangan usul fikih terdapat 2 corak metode taklili, yaitu qiyas dan istihsan. Dan adapun yang ketiga yaitu metode istinbat hukum istilahi. Nah, metode ketiga ini adalah metode istinbat istilahi, adalah cara istinbat hukum yang mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena dalil khusus mengenai masalah tersebut dan berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid al-syar'i, yaitu tujuan pokok syariat Islam yang mencakup 3 kategori kebutuhan, yaitu daruriyah, dan yang kedua hajiyat penting, dan tahsiniyat atau penunjang. Dalam pelaksanaan metode ijtihad istinbat, dalam melaksanakan metode ijtihad istinbat istilahi terdapat beberapa syarat, yaitu 1. Masalah harus bersifat pasti, dan yang kedua, kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja. Dan yang ketiga, tidak berujung pada terbaliknya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah materi yang dibahas di dalam video kali ini mengenai pengertian istinbat, objek istinbat, macam-macam istinbat, dan metode istinbat. Jadi mungkin cukup sampai di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.